Saya kasih sampel lagi. Nih, teman-teman yang di sini. Ini ada 2 brand. Oralit, apa yang ada di persepsi Anda, dan Pocari Sweat, apa yang ada di persepsi Anda. Silahkan tulis di kolom chat. Oralit, apa yang Anda persepsikan, dan Pocari itu persepsi Anda apa sih? Silahkan tulis. Oralit, Pocari minuman kesegaran, Pocari minuman bikin seger, Oralit bikin diare, Oralit obat diare, Pocari tambah ion. Oke, Pocari seger. Nah, menariknya adalah 2 produk ini komposisinya sama. 2 produk ini komposisinya sama. Sama apa? Sama-sama larutan gula dan garam. Yang dikasih nama oleh Pocari Sweat itu namanya ion. Ion itu apa? Larutan gula dan garam. Menarik. Kalau Anda berhasil membangun persepsi, ini hasilnya. Dan membangun persepsi tidak dimulai dari produknya itu sendiri. Oke, banyak yang nanya, Mas Dodi, sekarang ini sudah banyak kompetitor saya banyak. Gimana cara saya membuat diferensiasi? Gimana cara saya membuat keunikan? Saya tanya, lah kamu caranya bikin keunikan gimana? Ya produknya coba saya utak-atik. Itu kesalahan besar. Memulainya dari mengutak-atik produk. Mulailah dengan cara menciptakan persepsi. Yang diutak-atik bukan produknya, tapi yang diutak-atik adalah cara berpikir konsumennya. Ini kalau dibilang Oralit dan Pocari, saya tanya nih, apa kreatifnya Oralit? Apa inovatifnya Oralit, Pocari? Enggak ada, produknya sama kok. Nah, kreativitas itu jangan hanya untuk produknya. 80% kreativitasnya diarahkan untuk menciptakan persepsi di pikiran konsumen. Saya kasih sampel lagi. Nih, 2 sabun ini. Silakan tulis. Lux itu sabun apa dan Lifebuoy sabun yang kayak gimana? Oke, dari rasa ada kreativitas. Pocari lebih enak rasanya. Nah, setelah ini saya ceritakan tentang ini. Lux biar cantik. Oke, Lifebuoy. Oke, teman-teman silakan tulis. Lifebuoy buat keluarga, Lifebuoy biar sehat, Lux kecantikan. Oke. Anda yang pakai sabun Lux, apa jadi cantik? Apa bisa menggantikan skincare? Apa bisa menggantikan body lotion? Saya tanya. Bikin mulus kulit. Coba ada hari ini orang yang merasa puas cuma pakai sabun Lux untuk melembutkan kulitnya. Satu, Lux. Lifebuoy, sabun kesehatan. Katanya bisa membunuh bakteri dan bisa menyehatkan. Apa kalau Anda sakit, kemudian pakainya sabun Lux untuk biar sembuh? Enggak kan? Enggak kan? Kemudian saya tanya, Lifebuoy katanya bisa membunuh bakteri. Sabun Lux apa enggak bisa bunuh bakteri? Bisa membunuh bakteri juga, warnanya juga sabun. Nah, inilah fungsi dari persepsi. Lux adalah sabun kecantikan dan Lifebuoy adalah sabun kesehatan. Ini cara menciptakan persepsi. Loh, ternyata emang dari aroma beda. Lux ini lebih wangi dan Lifebuoy kok baunya kayak karbol, kayak rumah sakit gitu ya. Setelah persepsi yang ingin dibentuk itu didesain,
langkah selanjutnya adalah menyesuaikan produknya. Lux sabun kecantikan, oke, supaya cantik rasionalnya gimana ya di produknya ya? Oh, supaya cantik ya pakai parfum. Oh, kasih moisturizer di situ. Nah, barulah diutak-atik produknya. Jangan produknya dulu yang diutak-atik tanpa tahu ini untuk siapa produknya. Yang kedua, Lifebuoy. Sabun kesehatan. Supaya orang lebih percaya bahwa ini benar-benar sabun kesehatan, maka aromanya ditambahkan aroma-aroma karbol gitu loh, aroma-aroma rumah sakit itu. Oh iya ini benar, karena baunya kayak rumah sakit. Jadi identik dengan kesehatan. Gitu. Jadi jangan utak-atik fitur tanpa kita tahu produk ini untuk siapa. Oke, yang fashion. Saya cerita fashion. Ada salah satu klien saya itu diskusi ngobrol, Mas saya mau buka bisnis fashion. Oke, saya tanya fashionnya gimana? Wow, fashion saya bahannya nyaman, produk jahitannya berkualitas, desainnya menarik. Itu penjual jilbab dari Sabang sampai Merauke itu juga mengatakan hal yang sama, nggak ada bedanya jadi. Wah, oh iya benar juga ya. Terus gimana Mas Dodi? Ini, jangan pernah menemukan pembeda dari produknya. Temukanlah pembeda dari tahu siapa konsumennya. Ciptakanlah persepsi dimulai dari situ. Oke, langkah realnya gimana Mas Dodi? Ini saya ceritain shortcut-nya, saya ceritain bagian kecilnya saja. Temukanlah masalah yang ada di konsumen. Satu, bisa dengan cara itu. Yang kedua, ciptakanlah persepsi pembeda dengan cara spesifik untuk penggunaan tertentu. Spesifik untuk penggunaan tertentu. Maksudnya gimana? Orang pakai jilbab untuk ngapain aja? Di list semuanya. Biasanya orang pakai jilbab. Oh, untuk ke pasar, untuk ke mall, untuk arisan, untuk traveling, dan lain-lain. Masuklah ke salah satu itu. Jadilah spesialis di situ. Singkat cerita, klien saya memilih, oke, saya akan masuk ke spesifik untuk traveling. Nah, baru ditarik mundur ke belakang. Produknya harus bagaimana ya, supaya jilbab ini pas untuk orang yang traveling. Oh, traveling itu supaya gampang dilipat di koper. Sehingga nggak boleh tebal-tebal bahannya. Yang kedua, kalau di foto bagus. Jadi warnanya harus cerah. Yang ketiga, kalau dipakai dalam outdoor traveling, nggak panas-panas banget. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang diinginkan konsumen untuk traveling, maka ditariklah ke belakang fiturnya. Coba kalau kita mengkomunikasikan fitur sama konsumen. Misalnya saya jualan jilbab, ini bahannya ini bagus kalau difoto, kemudian saya ceritakan ini bahannya nggak panas. Yang ketiga saya ceritakan tentang ini bahannya nggak tebal-tebal banget sehingga mudah disimpan, mudah dilipat, nggak mudah lusuh. Sama copywriting yang kedua, karena ini untuk traveling, maka bahannya seperti ini. Karena ini untuk traveling, maka ini mudah difoto, bagus untuk difoto. Anda dari sudut pandang konsumen, lebih enak ngedenger yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tentu yang kedua. Karena ada frame-nya dulu, bahwa ini untuk traveling. Gitu ya. Jadi untuk bisa menciptakan persepsi dengan benar, ketahui dulu siapa konsumennya. Nah, yang terakhir tentang siapa konsumennya, kenali dulu siapa marketnya. Saya mau sedikit cerita tentang kisahnya Abdurrahman bin Auf. Kisah ini sangat menginspirasi saya, kisah yang sangat menarik sekali tentang beliau, tentang Abdurrahman bin Auf. Banyak orang yang menceritakan kisah-kisah tentang Abdurrahman bin Auf dari sisi bahwa beliau orang yang jujur, beliau orang yang aman dalam berbisnis, beliau orang yang disiplin dalam berbisnis, dan lain-lain. Itu poin-poin itu benar, nggak ada yang salah dengan poin-poin itu. Tapi yang ingin saya garis bawain adalah begini. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat di antara 9 sahabat lain yang dijamin masuk surga oleh Allah. Nah, 9 yang lain apa enggak amanah? Apa enggak jujur?
Apa enggak disiplin? Tentu memiliki karakter yang sama dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi kenapa ketika di perdagangan kok tidak sesukses Abdurrahman bin Auf? Pasti ada bisnis skill yang dimiliki oleh beliau yang tidak dimiliki dan tidak dijalankan oleh pebisnis yang lain, pebisnis muslim yang lain. Nah, saya mengambil sudut pandang itu. How to langsung to the point, apa yang dilakukan beliau, bagaimana cara beliau berbisnis dan bagaimana cara berpikirnya. Nah, ini sebagai penutup juga. Yang pertama, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah di tahun 1 Hijriah, hartanya 0. Pada waktu itu dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada kaum Ansor, dan dipilihlah Sa'ad bin Rabi, yang sama-sama orang kaya di Madinah, yang selevel, yang sekufu dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa yang dikatakan Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Wahai saudaraku, kalau engkau butuh modal, ngomong aja mau yang mana, mau kios yang mana, mau lahan yang mana. Saya punya sekian banyak perkebunan yang ada di Madinah. Tunjuk aja, saya kasihkan, saya kasih kamu, kasih gift, saya kasih hibah. Yang kedua, saya punya 4 orang istri, kamu suka yang mana, saya ceraikan salah satu. Kalau sudah selesai masa idahnya, silahkan nikahin. Tapi saya nggak ngebahas yang kedua ya, karena itu nggak ada kaitannya dengan event hari ini ya. Nanti itu bicara saya sama Mas Faris saja kalau gitu. Oke, kita bahas yang pertama. Bahwa Abdurrahman bin Auf diberikan oleh Sa'ad bin Rabi tanah, perkebunan, dan ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, ini yang menarik. Kenapa Abdurrahman bin Auf menolak? Mendoakan semoga Allah memberkahi keluargamu dan memberkahi usahamu, hartamu. Tolong tunjukkan aku di mana aku pasar. Ternyata ada sisi yang sangat bagus sekali di belakang alasan penolakan Abdurrahman bin Auf kenapa nggak mau dikasih kebun kurma. Apa itu alasannya? Karena Abdurrahman bin Auf adalah orang Mekah. Orang Mekah ini karakternya adalah pedagang. Kalau kita berbicara tentang industri hari ini, pedagang itu alias distribusi. Sedang mengurus kebun, ini adalah ruang lingkupnya produksi. Dan itu yang ahli adalah orang-orang Madinah. Orang-orang Mekah itu ahlinya di distribusi. Ambil barang dari tempat lain, dijual. Itu keahlian mereka. Keahlian Abdurrahman bin Auf. Orang Madinah beda. Saya punya lahan kurma, bertani, dijual. Yang jual siapa? Pedagang yang dari Mekah. Nah, di sini ada 2 industri besar pada saat itu. Industri distribusi dan industri pertanian alias produksi. Nah, jangan pernah memasuki sebuah industri yang di mana Anda tidak punya kompetensi. Itu pelajaran pertama dari Abdurrahman bin Auf. Yang di mana hari ini UKM pengennya serakah. Bahkan saya bilang lebih serakah daripada Unilever. Unilever tahu dia keahliannya adalah distribusi. Makanya urusan produksi dimaklunkan. Keahlian Unilever itu distribusi dan riset. Produk apa yang pas untuk pasar. Dan saya bangun jalur distribusi. Itu keahlian Unilever. Maka Unilever bukan tidak ya. Punya pabrik sih, cuma 5% dari sekian ratus item brandnya, hanya 5%, 3% yang diproduksi sendiri. Yang lain itu dimaklunkan. Kenapa? Karena manufaktur ini satu bisnis yang paling ribet di antara semua industri bisnis. Dia bilang, jangan pernah serakah. Jangan mau semua hulu sampai hilir dikuasain semua. Anda kompetensinya di mana? Kalau memang di distribusi, ya udah jadilah distribusi. Kalau Anda jagonya di produksi, ya udah mainlah di situ. Pelajaran pertama dari Abdurrahman bin Auf. Pelajaran kedua dari Abdurrahman bin Auf adalah kalimat tunjukkan di mana aku pasar. Kenapa Abdurrahman bin Auf tidak meminta kalimatnya produk apa sih yang lagi ngehits di Madinah? Kenapa yang diminta pasar? Nah, pasar ini bisa saya definisikan, saya tafsirkan dengan 2 hal. Yang pertama, pasar adalah sebagai sarana distribusi. Itu adalah hal yang jadi concern pertama Abdurrahman bin Auf. Dan memang setelah pembangunan masjid, yang dibangun kedua oleh Rasulullah adalah pasar.
Distribusi adalah isu hari ini teman-teman UKM. Kita menggantungkan saluran distribusi kepada Tokopedia, kita menggantungkan saluran distribusi kepada Bukalapak, kita menggantungkan saluran distribusi kepada Facebook, Instagram, dan lain-lain. Mereka nggak punya produk, Tokopedia dan kawan-kawan. Mereka hanya saluran distribusi, tapi mereka menguasai pasar. Indomaret nggak punya produk, Indomaret distribusi. Itu coba nih kalau Indomaret ngomong, mulai besok saya nggak mau jualan produknya Unilever, silahkan out, saya akan bikin sampo sendiri. Habis di Unilever dalam waktu semalam. Itu sama dengan teman-teman UKM hari ini. Yang menggantungkan dia saluran distribusinya kepada traffic yang ada dari Tokopedia dan kawan-kawan. If something happen dengan pasar itu, distribusi itu, yang kita nggak punya kuasa, nggak punya kendali apapun, sekecil apapun, hilang kita. Nah, salah satunya yang tadi saya sampaikan, supaya ini tidak terjadi, bangunlah database. Backuplah di situ. Sehingga Anda bisa mengakses konsumen secara langsung tanpa ketergantungan. Ya, poin ini tentang pasar, tentang distribusi. Poin kedua tentang saluran distribusi. Tentang pasar. Saya memahami apa yang disampaikan Abdurrahman bin Auf bahwa tunjukkan di mana aku pasar. Artinya Abdurrahman bin Auf pengen tahu apa sih kebutuhan orang-orang Madinah? Apa sih yang diinginkan dari orang-orang Madinah? Baru setelah itu dicarikan produk yang sesuai dengan keinginan orang Madinah. Cari dulu apa yang dibutuhkan pasar, baru wujudkan dalam bentuk produknya. Tadi kalau Mas Hanif menceritakan bahwa jauh lebih penting menemukan pasarnya dulu, bikin komunitasnya dulu, baru setelah itu cari produk apa yang pas. Dan itu pola yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, ini dua poin ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oke, gitu Mas Faris. Kalau masih ada waktu boleh, kalau belum ya, kalau nggak udah habis waktunya silakan Mas Faris. Gimana? Masih ada waktu. Semuanya waktunya masih panjang nih. Bukan, saya masih ada lagi kan setelah ini kan masih ada pembicara lain kan? Masih ada Mas Adi Pras. Nah, ini Bolo ada dewe ya. Ya semuanya bolo dewe lah ya. Bolo dewe. Ini ada minta tanggapan ini. Ada buku dari Simon Sinek tentang judulnya Start with Why. Menjelaskan bahwa orang membeli karena alasan atau why kita membuat produk itu apa. Misalnya produk Apple didirikan Steve Jobs dengan alasan ingin merubah dunia. Nah, mungkin ada tanggapan dari Coach Dodi. Silakan, Mas. Oke, baik. Di buku Start with Why, Simon Sinek. Itu keren banget bukunya dan saya membaca dan itu pun saya gunakan dan saya praktekkan. Bahwa konsumen membeli karena alasannya. Iya, 90% karena itunya. Karena alasan itulah yang menginspirasi. Contoh, Nema menemukan purpose-nya adalah membantu setiap entitas mencapai mimpinya. Maka di dalam setiap komunikasi kita ke konsumen, kata-kata dream itu selalu kita lekatkan. Tapi ada catatan. Untuk bisa emotional value atau purpose ini dimakan atau dinikmati oleh audiens, perlu rasional value dulu. Perlu masalah utamanya konsumen selesai dulu. Contoh begini, ini contoh ya, contoh. Ini linknya dibuka untuk umum nggak nih, Mas Faris? Iya, dibuka. Berarti non PKS ada ya? Intinya di-publish di YouTube channelnya PKS. Oke. Ya. Karena kasusnya mau saya sesuaikan. Kalau umum ya saya nggak pakai. Nggak apa-apa, pakai PKS kan Mas Dodi juga orang dalam kan. Oke. Anggap saja ada dua orang. Ini si A, ini Anton dan Budi. Keduanya adalah tukang AC. Ya, keduanya adalah tukang AC. Si Anton level kepintaran untuk menyelesaikan masalah AC level 8. Masalah AC level 8. Budi juga level 8. Tapi ternyata si Anton itu pendukung paslon nomor 1.
si Budi pendukung paslon nomor 2 dan Anda kenal keduanya. Level kepintarannya sama persis. Anda kira-kira pilih yang mana? Nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin. Anda bayangkan aja. Saya yakin pilihan Anda adalah yang sesuai dengan paslon yang Anda dukung. Itu maksud dengan start with why. Alasan yang begini, alasan ideologi, alasan tentang values, nilai-nilai kehidupan, ini 90%. Perannya di dalam mengambil keputusan apakah saya beli ini atau tidak, apakah saya beli lagi atau tidak. Memerankan 90%. Tapi syaratnya, di bagian ininya harus clear. Selesai dulu. Contoh, ini ada orang ketiga nih. Tukang servis AC yang ketiga. Namanya si C. C siapa ya? Cecep. Wah, namanya Cecep. Dia kepintaran menyelesaikan essay level 3. Kemarin paslon itu nomor berapa ya? Nomor 1 siapa ya? Oh, saya lupa. CKW. Siapa, Mas? Nomor 1 kemarin siapa? CKW. 2024, 2019. CKW. Nomor Prabowo, oke. Udah, yang si Cecep nomor 2. Sekarang Anda pilih siapa? Budi atau hanya ada 2 ini? Ini nggak ada. Ideologinya sama, paslon yang didukung sama, tapi Budi level 8 dan Cecep level 3. Kepintaran menyelesaikan masalah AC. Level 8. Anda pilih yang ini. Walaupun ini ideologinya sama loh. Separtai juga misalnya. Kenapa begitu? Karena ini harus clear dulu. Ya, buku itu benar. Start with why itu benar, cuma kan memang konteks di dalam buku itu adalah tentang start with why, tentang menginspirasi. Dengan catatan buku itu bisa dijalankan apabila di urusan yang ini sudah selesai. Gitu ya. Ini ada tanggapan nih Mas Dodi. Halo? Ya. Ya, why itu alasannya itu mengapa kita membuat produknya. Atau mengapa mereka atau calon konsumen itu harus membeli produk kita. Jadi why itu yang mana? Oh, why itu adalah alasan kenapa kita membuat produk itu. Sesuatu yang menginspirasi. Contoh ya, statementnya. Saya butuh waktu panjang untuk menjelaskan itu, tapi saya singkat aja begini. Contohnya, Neymar, statement purpose-nya adalah membantu setiap entitas mencapai mimpinya. Yang kedua, Apple, turut berkontribusi kepada manusia, ya, turut berkontribusi kepada manusia, turut berkontribusi kepada dunia untuk memintarkan manusia. Turut berkontribusi kepada dunia menciptakan alat yang memintarkan manusia. Turut berkontribusi kepada dunia menciptakan alat yang memintarkan manusia. Dia nggak sebut dia di industri apa, iPhone, telekomunikasi, IT dan lain-lain, tidak ada kalimat di situ. Yang ketiga, IKEA, jualan furniture. Purpose kalimatnya munculnya begini, menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Nah, ini kalimat purpose. Memang kalimat ini tidak muncul, tidak dideklar ke konsumen secara langsung. Tapi bagaimana mengkomunikasikan ini ke audien adalah melalui konten. Ini perlu saya kasih lihat kontennya nggak ya? Kasih dong. Tapi ini nggak ada suaranya nih. Nggak bisa ya, Mas? Gimana caranya? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nanti Anda lihat aja konten yang ini. Neymar. Nah, nanti lihat konten yang ini arti merdeka bagi Neymar. Nah, ini adalah yang ini ya. Ini arti merdeka. Caranya gimana?
Oke. Lebih dari 600 portfolio pernah kami kerjakan, mulai dari kuliner, fashion, skincare, Caranya di sini. Oke, gitu teman-teman. Gitu ya Mas Faris. Oke. Terima kasih Mas Dodi. Ini di YouTube ada yang bertanya tadi belum terjawab ya pas sesinya Mas Hanif ya tentang Google Ads agar tidak boncos, minimal punya margin keuntungan berapa. Mungkin Mas Dodi bisa nambahin. Waduh, kalau udah ranah teknis gitu saya kurang paham tentang Facebook Ads ya Mas Faris. Kalau ranah teknis begitu ya. Google Ads. Ya. Ya, Oh, Google gitu ya. Ads, Google Ads, Facebook Oke, Ads mungkin saya nanti mudah-mudahan secara terjawab teknis di tidak begitu memahami tentang ads secara detail. Kalau secara Oke, brand ya itu oke. Cara komunikasinya oke, kontennya. Tapi kalau secara how to sampai detail sampai bagaimana menjalankan ads itu saya tidak begitu menguasai. Oke. Nanti mungkin bagiannya Mas Adi Pras ya. Ya, Tambahin. itu lebih jago nanti ya. Oke, ada closing statement Mas Dodi. Terima kasih banyak nih Oke, inspirasinya baik pagi ini. teman-teman semuanya. Tadi closing statement saya sebetulnya ceritanya Abdurrahman bin Auf. Dua hal ya, pelajaran penting. Yang pertama adalah jangan pernah masuk ke area yang tidak Anda kuasai sebelumnya. Yang kedua adalah mulailah dari pasar. Kenali siapa konsumennya dan cari produk yang pas buat konsumen Anda. Itu dua hal. Kalau teman-teman mau belajar dari saya lebih banyak lagi, silakan masuk ke YouTube. Di situ insya Allah ada konten-konten saya cukup banyak tentang brand. Silakan belajar dan khatamkan brand di situ. Oke, demikian dari saya Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mas Dodi.